Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Kali ini yang mau gue bahas adalah film yang sebenarnya udah tayang di JAV kemarin ya, tahun 2025. Cuman tidak saya tonton karena jujur pada saat tahu filmnya tayang di JAV, gue agak meremehkan film itu. Kayak ya udahlah, kayaknya mending ngutamain film lain, karena kan banyak film-film yang dari luar negeri tuh yang menang di festival internasional, kontender Oscar dan lain-lain. That's why gue ngelewatin film yang satu ini, film Indonesia ya ini BTW ya. Sampai kemudian pada saat awarding night di JAV, ternyata filmnya berhasil menang 2 penghargaan di section Indonesian Screen Awards kan. Dia compete di sana, dia menang 2, yaitu buat Best Performance sama Best Sound Design. Yaitu ada The Period of Her. Ini adalah film omnibus, alias ada banyak cerita di dalamnya. Tepatnya ada 4 cerita yang dibikin sama 4 sutradara perempuan. Karena menang di JAV kemarin itulah akhirnya gue penasaran. Dan sekarang filmnya udah tayang, tapi bukan di bioskop ya, tapi langsung ke streaming di Klik Film. Yang BTW sekarang biayanya itu semakin murah. Kemarin gue nonton The Period of Her itu cuman bayar 3.000 buat masa langganan 3 hari. Tapi ya kalau masa langganan 7 hari itu tetap murah sih, tapi jadi 7.000. Ya itu murah sih buat gue, karena di sana lu bisa nonton banyak film-film award winning, banyak film-film eksklusif produksi Klik Film termasuk Period of Her ini. Jadi langsung ditonton filmnya. Oke, balik ke Period of Her. Di sini ada kayak tadi gue bilang ya, 4 cerita, 4 segmen, dan durasi per segmennya itu sekitar 15-20 menit kurang lebih. Dan masing-masing segmen itu buat gue punya keunikannya sendiri. Nggak yang kemudian sama semua, walaupun dari segi tema tuh punya benang merah, yaitu cerita soal gender, soal perempuan. Tapi kalau ngomongin approach, ngomongin tema, cenderung beda-beda dan punya keunikannya sendiri-sendiri. Dan karena omnibus biar gampang gue bahas satu persatu aja ya segmennya ya, karena kalau langsung jadi satu tuh membingungkan, nih lagi bahas segmen yang mana. Jadi gue akan bahas urutan aja. Dari yang pertama ada segmen pembuka yang judulnya adalah, gue nggak tahu nih sebenarnya bacanya gimana. Tulisannya Serikat Patah Hati pakai X ya, tapi kayaknya dibacanya sih Serikat Patah Hati. Ini dibikin sama Linda Andriani dan dia bercerita tentang seorang perempuan bernama Sheila yang diperanin Ika Purpitasari yang mergokin pacarnya selingkuh. Dan pas si cowok itu dikonfrontasi, bukannya ngaku salah, dia malah balik marah dan ngerendahin si Sheila, bilang kalau sebagai cewek karena udah pernah berhubungan, si Sheila itu udah nggak ada harganya lagi. Si cowok itu ngomongnya gini, pakai bahasa Jawa ya, kue kiwes rasa gelan, dengan gaya-gaya ala-ala Mukondo Kabupaten. Dia menyebut Sheila kayak gitu. Itu adalah pokoknya pertengkaran besar antara Sheila dan cowoknya. Dan sebenarnya pilihan kalimat yang dipakai pada saat pertengkaran itu agak terlalu nyuapin penonton sih, terlalu on the nose sebenarnya. Tapi at least dengan cara itu pesan tentang gimana perempuan yang sama masyarakat itu sering dinilai rendah kalau nggak lagi perawan itu bisa tersampaikan dengan baik. Kayak gitu ya, kalau cewek itu udah nggak perawan tuh dianggapnya wah udah murahan, udah segala macam. Sedangkan kalau cowok malah sebaliknya tuh, udah nggak perjaka dianggapnya wih keren, woi lu gaul lu. Itu sayangnya paham yang masih dianut sama beberapa masyarakat kita. Walaupun udah nggak kayak dulu lagi sih gue ngeliat situasinya, sekarang udah mendingan, tapi masih ada beberapa selentingan seperti itu. Sama gue juga suka gimana di film ini sutradaranya itu pakai beberapa long take. Long take-nya rapi, nggak yang kacau, nggak yang ya sebatas asal ngerekam dan nggak di-cut, tapi emang rapi. Selain bisa ngebangun intensitas, long take itu juga efektif ngasih gambaran soal setting ceritanya. Ini lagi di mana, situasinya lagi seperti apa, karena ceritanya itu ngambil latar di, ya kita sebut aja backstage ya, backstage dari pertunjukan kuda lumping. Karena si Sheila sama si cowok, si pacarnya, atau lebih tepatnya mantan pacarnya ya, itu adalah anggota tim kuda lumping. Dan si Sheila itu yang dapat peran sebagai orang yang kesurupan. Dan dari situlah dia dapat ide buat balas dendam sama si cowok. Idenya gimana lu tonton sendiri. Tapi intinya ide itu dipakai sama film ini buat ngasih lihat gimana hal-hal mistis, gimana alam gaib itu malah jadi ruang aman buat si Sheila, buat perempuan sebenarnya, buat menyampaikan luka mereka di saat alam manusia, realita itu nggak mau dengerin, nggak mau percaya. Fresh sih POV yang dipakai sama sutradaranya di sini. Soalnya tema cewek diselingkuhin dan malah dianggap murahan dan segala macam itu kan sebenarnya nggak baru-baru amat. Tapi di sini dengan pemakaian kuda lumping, mysticism itu jadi lebih fresh filmnya. Dan nanti banyak fenomena sosial lain soal gender yang disentil, banyak banget. Makanya gue ngerasa segmen ini adalah segmen yang paling potensial untuk dibawa ke medium film panjang. Soalnya banyak yang dia bahas tentang publik yang malah fokus ke slut shaming, ke perempuan ya, di saat lagi ada kebusukan laki-laki yang di-spill tuh kan kita sering ngeliat tuh ada berita cowok selingkuh, yang dijelek-jelekin, yang dikata-katain ceweknya tuh biasanya kan kayak dasar pelakor dan lain-lain. Itu relevan. Terus ada
juga tentang gimana perempuan itu cuman punya satu sama lain buat bertukar kepahitan hidup yang akan bisa lu lihat di endingnya nanti. Ini segmen pembuka yang asik, yang cocok untuk dijadiin segmen pembuka, karena pada saat lu bikin film omnibus, walaupun biasanya gue nggak bilang di film ini ya, tapi biasanya segmen pembuka itu kan bukan yang terbaik, biasanya tuh save the best for the last. Tapi segmen pembuka itu harus bisa dengan cepat megang perhatian penonton, dan serikat atau seriksat patah hati ini berhasil ngelakuin itu. Dan di cerita kedua ada segmen yang judulnya mantep banget ini, yaitu romansa keparat bikinannya Pradita Bliva. Fokusnya adalah ke karakter Wati yang diperanin Claresta Taufan yang pengen banget punya anak tapi selalu gagal. Di satu titik dia sempat letuk ke suaminya, tiap menstruasi tuh aku kayak dihukum. Dia ngomong itu ke si suami, soalnya si suami itu kayak terkesan selalu nyalahin Wati pada saat dia tuh gagal hamil, tahu kalau dia mens bulan ini. Dan buat gue kalimat Wati tadi ya yang soal ngomong kalau setiap menstruasi dia ngerasa kayak dihukum, itu adalah benang merah dari semua segmen di The Period Over. Mungkin nggak semua segmen itu ngomongin soal mens ya, walaupun judulnya tuh period menstruasi, tapi poinnya bukan di mensnya sebenarnya, tapi di kalimatnya si Wati tadi, tiap menstruasi kayak ngerasa dihukum. Poinnya adalah film ini ngambilin cerita-cerita di mana jadi perempuan di Indonesia itu kesannya kayak sebuah hukuman, kayak dipersulit. Dan kalau ngomongin acting jelas top di sini, kayak yang udah dia liatin di panggung ya, Claresta tuh mainnya kuat, emosional tanpa harus meledak-ledak, dan dari ekspresinya kita bisa paham kalau Wati tuh sebagai perempuan, sebagai istri berharap punya anak karena emang pengen berbagi cinta, kelihatan banget dari mukanya. Sedangkan si suami sebaliknya, dia sebagai suami, sebagai laki-laki itu pengen punya anak simply karena biar memenuhi hasrat untuk dianggap maskulin, untuk dianggap maco, bukan karena pengen mencintai, bukan karena pengen menyayangi. Terus di segmen ketiga ada cerita yang berjudul Swimming to the Shore. Nah, ini bercerita tentang Nisa yang diperanin Afika Kirana. Dia ini atlet renang juara sekolah yang terpaksa nggak bisa ikut turnamen karena baru pertama kali mens. Jadi intinya di sekolahnya si Nisa itu kalau ada siswi udah akil balik, dia wajib menutup aurat. Gak cuma di sekolah, tapi di semua tempat yang mewakili sekolah ya tentunya ya. Karena kan di sini dia ikut lomba renang itu mewakili sekolah. Nah itu juga sesuatu yang relevan banget di Indonesia. Yang lomba muridnya, yang effort muridnya ya, guru ngesupport lah ya. Tapi kan yang effort di lapangan muridnya. Tapi begitu juara misalkan pialanya diambil sama sekolah, muridnya nggak dapat apa-apa, paling piagam penghargaan. Dan di sini hal itu juga sempat disentil sedikit. Nah kalau soal si Nisa tadi, dia nggak bisa ikut turnamen karena sudah harus menutup aurat. Sedangkan turnamen renang yang mau dia ikutin itu mewajibin para pesertanya untuk pakai baju renang standar internasional, one piece gitulah, tapi kan tetap membuka aurat ya hitungannya ya. Satu yang menarik sebenarnya di sini, kalau dua segmen pertama tadi kan berlatar dan memakai bahasa Jawa ya, dan segmen keempat nanti juga sama. Kalau segmen ketiga ini Sulawesi, nggak ada latar dan bahasa Jakarta sama sekali. Makanya fresh, karena gimana ya, gue ngerasa itu penting juga representasi. Dan di sini yang direpresentasiin jelas nomor satu soal perempuan ya, soal gender, tapi yang kedua adalah soal daerah. Walaupun masih mostly Jawa-Jawa juga, tapi kan kita tahu kondisinya. Film yang ngambil latar di Jawa pakai bahasa Jawa sekalipun seringkali yang mainin orang Jakarta dengan bahasa Jawa ala FTV. Nah, itu udah gue capek. Terus kalau ngomongin actingnya, nah ini dia yang kemarin menang di JAV, Afika Kirana itu jadi joint winners kategori best performance bareng sama Omara Esteglal di Tinggal Meninggal, alias actingnya bagus banget. Dia tuh lebih banyak main di ranah non verbal sebenarnya, dan gak meledak-ledak juga sama kayak Claresta di segmen sebelumnya ya. Dia lebih banyak pakai ekspresi buat ngasih lihat beban di hati karakter Nisa, tapi semuanya nyampe ke penonton. Kayak lu ngeliatin mukanya si karakter Nisa tuh aja udah ngerasa sesek. Tapi ini bukan sebatas ngeritik paksaan berhijab ya, bukan cuman itu. Perspektifnya fair kok di sini. Di satu sisi iya dia ngeritik gimana sekolah tuh kayak mengontrol terlalu keras pakaian muridnya, tapi di sisi lain dia juga nyentil aturan turnamen renang yang mau diikutin tuh, karena nggak ngasih ruang buat perempuan yang emang pakai jilbab. Makanya di satu scene Nisa tuh sempat letuk, terbuka salah, tertutup juga salah, serba salah emang jadi ya. Jadi jangan disalahartikan kalau wah ini anti dengan pakaian jilbab, bukan itu. Guys, poinnya adalah di sini ngomongin gimana perempuan seperti apapun pakaiannya itu serba salah. Dan segmen keempat yang jadi penutup adalah Not That Enough, tidak cukup mati.
bikinannya Erlina Rahmawati ya. Buat gue ini segmen yang paling fun dan paling absurd. Cocok juga jadi segmen penutup karena sangat-sangat menyenangkan. Jadi dia itu bercerita tentang Kempes yang diperanin Rendra Bagus Pamungkas yang memperlakukan istrinya Wati yang diperanin Yesi Yohan itu kayak pembantu. Semua urusan istri, bersihin rumah urusan istri, masak urusan istri, nemuin debt collector yang nagih utang suami juga urusan istri. Pokoknya itu yang dilakuin sama si Kempes. Sampai di satu titik setelah sebuah peristiwa yang nggak akan gue spill di sini ya, si Kempes itu secara ajaib bertukar posisi sama si Wati. Jadi si Kempes bangun dan dia udah dalam posisi itu sebagai ya suami, tetap suami, tetap laki-laki, tapi peran gendernya, stigma soal gendernya itu di switch. Makanya si Kempes itu jadi harus nutup aurat dia lah, terus harus menghadapi men tiap bulan yang nanti ai banget lah itu. Intinya di sini Kempes ngerasain apa rasanya jadi istri ya. Ya ini intinya komedi gender swap lah yang udah banyak kita lihat sebenarnya kalau di Hollywood ya. Yang itu dipakai buat berpesan kalau sepertinya cowok itu harus tuker posisi dulu sama cewek biar bisa paham susahnya itu gimana. Apalagi untuk cowok-cowok bokondo kayak si Kempes ini ya. Wah, ini parah ini orang. Walaupun pesan yang diangkat itu lumayan berat tapi presentasinya asik. Gue terhibur banget sama humor recehnya. Dari ya tadi gue bilang ya gimana men laki-laki itu digambarkan, terus soal kebiasaan bapak-bapak teriak kalau abis minum kopi kan langsung wah, itu ada juga disentil di sini dengan cara yang sangat lucu. Dan yang nggak kalah unik musiknya buat gue. Musik di Not That Enough ini gabungin suara gamelan sama vokalisasi orang ngomong lu. Nah itu gue suka karena kayak seolah mewakili kebingungan karakter dan penonton yang ngelihat situasi absurd tadi. Karena kita emang cuman bisa ngomong lu. Musiknya mewakili perasaan kita. Ya overall The Period Over ini termasuk omnibus yang kuat sih. Nggak sebanyak itu omnibus yang bagus di Indonesia. Ya jumlah omnibus yang dirilis juga nggak terlalu banyak ya. Tapi yang sering terjadi itu pada saat ada omnibus kualitasnya tuh kayak tidak merata. Nah Period Over ini yang paling gue suka adalah kualitasnya itu merata. Of course lu bisa punya segmen favorit lu atau your least favorite segmen, tapi kualitasnya itu cenderung merata antar segmen, nggak yang jomplang banget. Walaupun emang karena keterbatasan durasi yang paling sekitar 15-20 menit per segmen, beberapa eksplorasinya belum yang benar-benar dalam atau menyeluruh. Tapi ya memang seperti itu keterbatasan mediumnya, dan at least pesan-pesannya itu berhasil tersampaikan dengan efektif. Kalau skor bisa lah untuk The Period Over gue kasih 7,5 dari 10. Ini film yang berhasil ngebuka tahun 2026 dengan kuat. Langsung aja kalau yang pengen nonton buka klik film kayak tadi gue bilang, subscribe 3 hari hanya 3.000. Dan buat yang udah nonton bagiin juga review kalian di kolom komentar, atau mungkin ada yang pengen berbagi cerita soal pengalaman yang serupa dengan yang dialami karakter-karakter di film ini, boleh silakan. Jadikan kolom komentar review ini jadi ruang aman untuk berbagi ya, silakan. Oke, dan seperti biasa gue mau ngucapin makasih buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review berikutnya.